Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hapsari Puspita Ningrum, NIM 202011549 dan anggota kelompok saya Karisma Amberwati, NIM 202011568 serta Erna Novitasari, NIM 202011615. Kami di sini akan mempresentasikan materi strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan atau positioning. Untuk materi akan dibacakan oleh teman saya Karisma Amberwati. Silahkan untuk Karisma Amberwati membacakan materi. Baik, saya lanjutkan mengenai materi tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan atau positioning. Positioning produk. Positioning adalah dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Dengan demikian, produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus atau distintif dibandingkan dengan produk dan jasa saing dalam persepsi konsumen. Persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik adalah fokus utama positioning. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk mendiferensiasikan atau memberikan nilai superior kepada pelanggan. Nilai superior sendiri dibentuk dari beberapa komponen. Sedangkan kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan dari persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan terhadap pesaing, persepsi perusahaan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Proses yang dilakukan dalam melakukan positioning yaitu 1. Mengerti persepsi dari segmen pasar. 2. Memposisikan produk atau jasa di dalam pikiran segmen pasar. 3. Mengembangkan positioning untuk setiap segmen pasar. 4. Mendesain marketing mix yang tepat untuk mengkonsumsikan positioning produk atau jasa pada segmen pasar. Secara umum, perusahaan dapat memilih satu dari 5 proposisi nilai pemenang, di mana mereka akan membangun posisi produk mereka. Yang pertama, lebih banyak untuk lebih banyak. Penyediaan produk atau jasa paling berkelas dan menetapkan harga yang lebih mahal untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Kedua, lebih banyak untuk sama. Penyediaan produk atau jasa dengan kualitas baik, dengan harga yang sama dengan pesaing. 3. Sama untuk lebih sedikit. Penyediaan produk atau jasa dengan kualitas sama dengan pesaing, dengan harga yang lebih murah. 4. Lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit. Penyediaan produk atau jasa dengan kualitas rendah dari pesaing, dengan harga yang sangat jauh lebih murah. Kelima, lebih banyak untuk lebih sedikit. Penyediaan produk atau jasa dengan kualitas baik, dengan harga yang lebih murah dari pesaing. Beberapa strategi penentuan posisi atau positioning untuk menghadapi dunia persaingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan posisi menurut atribut. Perusahaan memposisikan diri menurut atribut seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. 3. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. 4. Penentuan posisi menurut pemakaian. Memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. 5. Penentuan posisi menurut pesaing. Produk memposisikan diri lebih baik daripada pesaing yang disebutkan namanya atau tersirat. Yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Yang terakhir, 7. Penentuan posisi kualitas atau harga. Produk diposisikan menawarkan nilai terbaik.
Menurut Clutter, terdapat 4 klasifikasi posisi perusahaan menurut peranannya dalam pasar sasaran, yaitu 1. Pemimpin pasar. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam perubahan harga, peluncuran produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. 2. Penantang pasar. Posisi perusahaan ini berada setelah pemimpin pasar atau berada pada posisi kedua. Perusahaan ini dapat melakukan dua hal. Mereka dapat menyerang si pemimpin pasar secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar, disebut penantang pasar, atau mereka dapat tenang dan tidak menimbulkan gejolak, disebut pengikut pasar. 3. Pengikut pasar. Perusahaan model ini lebih suka mengikuti daripada menantang pemimpin pasar. Adapun hal-hal yang ditiru biasanya pada produk, distribusi, dan iklan si pemimpin. Tetapi meskipun strategi pemasarannya mengikuti si pemimpin pasar, biasanya masih terdapat perbedaan dibandingkan si pemimpin pasar, seperti harga, kemasan, dan selain mengadaptasi, kadang-kadang juga memperbaiki. 4. Penceruk pasar. Alternatif dari pengikut pasar besar adalah pemimpin dalam pasar kecil atau ceruk. Perusahaan kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan besar dan mengarah pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar, dan ide dasar penceruk adalah spesialisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.